Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima bi qadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin wa ba'du. Hadirin rahimakumullah, anak-anak, Bapak Ibu serta orang tua wali murid, juga para pemirsa semua, marilah kita melanjutkan mengaji bersama-sama dari kitab Jawahirul Bukhari pada episode kali ini. Babu halawatil iman. Pada bagian ini akan kita bahas tentang nikmatnya iman. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatal imani ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'ata la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Hadirin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa sekali. 3 perkara yang seseorang bila bisa melaksanakan 3 perkara ini, maka seseorang itu akan mendapatkan nikmatnya iman. Kita insya Allah sejak kecil telah beriman kepada Allah. Tapi kadangkala kita bertanya pada diri kita, kita belum menikmati nikmatnya beriman. Atau kalau toh sudah menikmati, kita ingin meningkatkan nikmat beriman itu. Nabi SAW memberikan pembelajaran yang luar biasa. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwah. Yang pertama yang harus dikerjakan yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya dibanding selain Allah dan Rasul. Jadi kita diperintahkan Allah, menyintai Rasulnya lebih dibanding cinta kita kepada yang lain. Kita tentu cinta pada orang tua, kita cinta pada saudara, pada teman-teman, kepada masyarakat dan yang lain sebagainya. Kita juga cinta pada benda, kita juga menyintai hal-hal yang lain. Tapi cinta kepada semua hal tadi tidak boleh melebihi cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Nah, agar cinta kita pada Allah dan Rasul itu bisa lebih, bagaimana? Atau kira-kira step-stepnya seperti apa? Baik, kalau kita ingin mencintai Allah dan Rasul, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus selalu mengingatnya. Nah, kalau orang, misalnya saya, kalian, Bapak Ibu misalnya bilang mencintai sesuatu tetapi tidak pernah mengingatnya, tentu it is impossible one. It is impossible thing. Gak mungkin. Karena itu yang harus kita lakukan adalah selalu mengingatnya. Mengingat siapa? Mengingat Allah, mengingat Rasul. Caranya bagaimana? Allah banyak memberikan tata cara agar kita bisa ingat pada Allah.
lewat sholat, lewat baca Al-Quran, lewat bacaan-bacaan zikir, dan lain sebagainya. Semuanya itu untuk mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Insya Allah kalau kita mau mengingat Allah, Allah akan memberikan sesuatu pada diri kita. Apa itu? Tatmainnul qulub. Jadi ketika kita mengingat Allah, Allah sudah memberikan respon. Hati kita menjadi tentram. Yang kedua, menyebut Allah. Jadi kalau mengingat itu aktivitas otak, maka yang kedua adalah menyebut Allah. Kesana kemari Allah kita bicarakan. Oh Allah maha luar biasa. Oh Allah hari ini memberikan kita nikmat yang bagus. Oh Allah memberikan kehidupan kepada kita. Oh Allah memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan. Allah memberikan ini itu, memberikan wajah yang rupawan, memberikan fisik yang sehat, memberikan jiwa yang sehat juga. Kemanapun, kesana kemari, Allah selalu dibicarakan. Kita sebut keagungannya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita mengikuti kesukaannya. Ya, gak mungkin kita menyukai seseorang atau yang lain, tetapi kita membenci hobinya, kesukaannya. Jelas gak mungkin. Allah menyukai orang-orang yang rendah diri, maka kita bersikap rendah diri. Allah menyukai orang-orang yang bertobat, kita bertobat. Allah menyukai orang-orang yang membaca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Allah menyukai orang-orang yang memberikan salam, kita menyampaikan salam, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kita selalu berusaha mendekat pada Allah. Berusaha mendekat. Kalau misalnya kita lupa kepada Allah, kemudian teringat, Masya Allah, kita ingat lagi pada Allah. Kita ingat lagi pada Allah. Begitu. Jadi ketika kita lupa, kita ingat pada Allah, kemudian kita melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, itu hal pertama yang harus kita lakukan, yaitu menyintai Allah dan Rasulnya lebih dibanding kita menyintai yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wa ayyuhibbal mar'ata la yuhibbuhu illa lillah. Jadi menyukai orang lain motivasinya hanya satu. Apa itu? Karena Allah. Jadi kita menyukai seseorang karena Allah, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan, bukan karena motif ekonomi, bukan karena motif sosial, bukan karena motif politik, bukan karena motif-motif yang lain. Jadi kita melakukan hal apapun dalam hal ini, menyukai orang lain itu karena Allah. Maksudnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Misalnya kita menyukai orang itu, misalnya ada teman kita yang salah, kita ingatkan, ayo kita segera kembali kepada Allah. Ada saudara kita belum sholat, kita ingatkan, ayo segera sholat. Ada teman kita berbicara kurang bagus, kita ingatkan, janganlah berbicara yang jorok, dan sebagainya. Jadi menyukai orang lain karena Allah itu adalah membuat sebuah komunikasi agar kita dan orang yang kita sukai itu menjadi lebih dekat lagi kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ayyakroha ayyauta fil kufri kama yakrohu ayyukdhafa finnar. Kita sekali-kali jangan sampai terjerumus kepada kekufuran. Kita hindari kekufuran. Kufur itu apa? Ingkar pada nikmatnya Allah. Jangan sampai kita kufur kepada Allah. Sebagaimana kita takut kalau akan dimasukkan neraka. Maksudnya bagaimana? Kita menghindari kekufuran itu semaksimal mungkin. Seperti kita berusaha semaksimal mungkin bisa terhindar dari api neraka. Nah,
Tiga hal tadi, menyukai Allah dan Rasulnya lebih dibanding yang lain-lain, dan menyukai orang lain karena Allah, dan yang ketiga menghindari semaksimal mungkin dari kekufuran. Itu kalau bisa kita laksanakan setiap hari, kita kerjakan kapan dan dimanapun, insya Allah kita akan mendapatkan nikmatnya beriman. Itu semua kalau bisa kita kerjakan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ciri-cirinya bagaimana? Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang dicintai oleh Allah itu la khaufun, tidak ada rasa takut padanya, wa lahum yahzanun, dan tidak ada rasa gelisah. Kenapa? Merasa selalu ditolong oleh Allah, merasa selalu diperhatikan oleh Allah, merasa selalu berada dekat dengan Allah. Akhirnya tatmainnul qulub, kita akan menjadi tentram hati kita. Dan marilah kita berdoa kepada Allah, hadirin semua. Mudah-mudahan kita diberikan iman yang sempurna. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, Allahumma ansurna, Allahumma arhamna, Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.